Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, yang namanya komentator gadungan ya gadungan. Kalau sudah bertemu kita akan membahas beberapa hal, berbagai macam tema, berbagai macam isu sepak bola menarik dari seluruh dunia. Dan untuk edisi hari ini kita akan membahas nasib Nurizam Tukiman. Siapa beliau? Beliau adalah Presiden klub PSPS Riau asal Malaysia. Awalnya dipuja karena menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Sekarang diminta out, diminta pergi gara-gara kalah beberapa pertandingan, hasilnya kurang bagus. Ya gara-gara supporternya kurang sabar sih, maunya instan sih kayak Indomie. Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sepak bola di Indonesia ini sebenarnya Liga Indonesia ini sudah dimulai sejak tahun 1994 ketika Perserikatan dan Galatama digabung. Perserikatan itu adalah kompetisi amatir. Perserikatan. Terus Galatama adalah liga semi profesional. Liga sepak bola utama. Nah, itu digabung pada 1994. 94 menjadi Liga Indonesia. Nah, itu. Kemudian, pada waktu itu sejak berdirinya Liga Indonesia itu pendanaan klub selain dari sponsor juga masih diizinkan menggunakan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semacam regional budget lah, budgeting dana-dana daerah lah, dana pemerintah daerah. Nah, itu bertahan sampai kemudian sampai era ISL, Indonesia Super League. Nah, di era ISL ini pula terjadi perubahan. Jadi setiap klub harus berbadan hukum. Kalau semua sebelumnya itu hanya sebatas organisasi, perkumpulan, perserikatan itu adalah perkumpulan. Nah, itu bisa mengikuti liga. Sejak ISL itu nggak boleh, jadi harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas, public company atau private company bisa. Terus tidak boleh lagi yayasan, foundation itu nggak boleh. Terus perserikatan juga nggak boleh, jadi harus berbadan hukum. Nah, konsekuensi dari badan hukum itu yang perseroan terbatas itu, public company, private company itu, maka sumber pendanaan tidak boleh lagi menggunakan APBD. Nah, klub itu diminta untuk mencari sumber dana layaknya sebuah perusahaan. Dari merchandise, dari sponsorship, dari dana dari pemilik klub, dari pemegang saham, dari penjualan hak siar televisi, dari macam-macam itu. Nah, itu walaupun sponsor ada, saudara-saudara, itu tidak sepenuhnya bisa menutup anggaran pengeluaran klub. Itu tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga sama, bukan hanya di Malaysia, di Asia ini seperti itu semua. Saya nggak yakin sponsorship 100% bisa menutup. Nggak ada itu. Pasti ada campur tangan pemilik klub. Bolehlah kita bertaruh. Termasuk JDT Johor Darul Tasim itu juga. Saya yakin 1000% sponsorship banyak. Tapi itu sponsorship itu nggak akan bisa menutup semua pengeluaran. Anda tahu itu stadion yang dibangun itu biayanya berapa? Itu udah nggak logis lah kalau sponsorship bisa menutup semuanya. Jadi campur tangan pemilik klub itu pasti ada. Bisa 90%, bisa 50%, bisa berapa? 20%. Pasti ada itu. Nah, hal yang sama di Indonesia. Jadi klub-klub ini berusaha untuk mencari investor. Nah, maka dibukalah keran investasi. Semua investor boleh masuk dari dalam, dari luar negeri, orang-orang
kaya di Jakarta datang berkunjung ke daerah untuk menjadi investor di klub-klub di kabupaten. Terus artis-artis, selebritas, public figure di Jakarta pada berminat untuk mengelola klub sepak bola. Otomatis sebagai investor mereka harus keluar duit dulu, baru berharap mendapat pemasukan di akhir. Tapi kebanyakan adalah menyesal. Kenapa? Karena kultur supporter Indonesia itu tidak sabar, semuanya mau instan. Termasuk yang ini di PSPS Riau ini, Bapak Nurizam Tukiman ini, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu, nah, Nurizam Tukiman itu dia mengeluarkan pernyataan resmi kepada media, dirilis secara resmi ke publik. Dia mengumumkan bahwa dirinya bersedia meninggalkan PSPS Riau dengan syarat 81% sahamnya dibeli orang lain. dengan kata lain dia mau keluar. Kalau dia mau keluar, tapi ya itu dia menjual sahamnya harus dijual, dan dia mematok harga sekitar 15 miliar rupiah. 15 miliar itu ya kira-kira sekitar berapa ya? 1 juta dolar mungkin. 1 juta US dollar. Nah, kenapa dia menjualnya sejumlah itu? Itu berdasarkan perhitungan matematika dia, mulai dari pertama kali mengambil alih klub itu pada tahun 2021 ya, kalau nggak salah tuh. Bulan Mei dia mengambil alih itu bulan Mei tahun 2021. Terus setelah dia mengambil alih itu, ya dia memperbaiki manajemen PSPS lah. Klub ini tadinya udah mau tutup, udah nggak ada investor, udah nggak punya duit. Nah, terus datang Nurizam Tukiman ini, nah, dia menyelamatkan itu, dia mengocorkan dana, dia untuk melunasi utang. Jadi PSPS itu sama seperti klub Indonesia pada umumnya, selalu punya utang. Utangnya kemana-mana, termasuk kepada pemain, utang gaji ya, berbulan-bulan nggak dibayar. Nah, itu salah satunya dilunasi oleh beliau ini. Kemudian setelah itu dia mulai memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan pemain, asrama, terus bis tim itu juga punya. Terus dia mengelola manajemen, terus rekrutmen pemain, pelatih dia mendatangkan banyak pemain bagus, pemain muda, ada pemain bintang, ada pelatih juga didatangin beberapa. Salah satu pemainnya itu sekarang dipanggil ke timnas U20, si Sobor itu yang dari Papua itu, pemain back atau back sayap ya, pokoknya itu salah satu pemain PSPS Riau. Nah, kemudian ya seperti layaknya investor di mana-mana, bukan hanya sepak bola, Nurizam Tukiman juga mengeluarkan duit dari awal, jumlahnya besar. Gak sedikit, saudara-saudara. Apalagi itu ya klub sudah hampir karam begitu kan, harus butuh disuntik dana, diperbaikilah perlahan-lahan. Tahun 2001, 2002 tampil di Liga 2, ya hasilnya ya lumayan, walaupun target promosi belum tercapai kan, karena ya begini, persaingan itu pasti ketat lah. Di Indonesia itu kan klubnya banyak. Di Liga 2 pada waktu itu juga, musim lalu itu kan investornya juga banyak. Ada Raffi Ahmad, ada si Atta Halilintar, ada Kaisang, ada macam-macam, ada Dewa United itu. Nah, jadi ya wajar kalau mereka kalah bersaing dengan tim-tim lain karena persaingannya memang ketat. Terus ya hasil buruk musim lalu tampaknya dimaafkan lah. Gagal promosi ke Liga 1 oleh supporter dimaafkan. Nah, musim ini, musim 2022-2023 sebelum dihentikan sementara karena masalah di Malang itu, kerusuhan itu. Nah, itu hasilnya mengecewakan, sudah ya, bukan mengecewakan, kurang bagus, kurang maksimal.
eh, hasilnya kurang maksimal. Terakhir itu yang waktu bakar-bakaran di stadion itu, di stadion utama Riau. Fasilitas negara dibangun untuk negara, dibangun untuk rakyat, dihancurkan oleh supporter yang kecewa karena maunya klubnya menang. Nah, itu berbuntut bahwa supporter itu minta Nurizam Tukiman itu mundur gitu. Out, out, out gitu. Mereka teriak, mereka minta dilepas. Ya, sebagai investor yang nggak mungkin lah dia akan pergi begitu saja. Gimana sih? Dia kan sudah ngeluarin duit lah. Duitnya itu harus dikembalikan dulu. Kalau ada supporter PSPS yang punya duit, mau ganti duitnya Nurizam Tukiman, ya pasti akan dilepas. Tapi kan enggak. Nah, sampai sekarang juga beliau itu masih mencari siapa yang mau membeli. Kalau ada yang mau membeli ya dilepas. Harganya segitu tadi, 1,15 miliar rupiah. Ya kira-kira $1 juta lah, $1 juta US. Nah itu ya nggak semudah itulah Kisanak. semudah semudah itulah, dan ada nyari investor lagi juga susah gitu loh. Kalau kelakuan supporter kalian seperti itu, supporternya itu nggak bisa introspeksi, maunya instan kayak kopi ABC, susu. Wah, ya istana itu sudah. Jadi ya kasihan lah itu Bapak Nurizam itu. Nah, investornya PSPS ini siapa, saudara-saudara? Nah, Nurizam Tukiman itu orang Malaysia, pengusaha perhotelan, ada pengusaha restoran. Nah, dia punya beberapa bisnis lah di Malaysia. Dia dari nama belakangnya Tukiman itu sudah pastilah itu keturunan dari orang Jawa itu, bapaknya atau kakeknya atau nenek moyangnya itu pasti dari Jawa. Nah, sebagai keturunan Jawa, keturunan Indonesia, ya dia punya idealisme untuk membantu klub dari Indonesia, yaitu Normal Saja. Dan uh, beliau kan juga punya klub di Malaysia, Kelantan. Kelantan tuh di divisi 2 ya, divisi 2 apa ya kalau di Malaysia. Ya pokoknya di level 2 lah, kasta kedua. Ya sama kayak PSPS Pekanbaru. Nah, beliau membeli PSPS itu ya tujuannya untuk pertama ya membantu, kedua ya bisnis, ya wajar lah itu. Wajar semua investor itu keluar duit buat bangun klub itu. Kalau nggak ada kepentingan bisnisnya nggak mungkin. Ini kan bukan kerja bakti. Nggak ada gratis, makan siang gratis tuh nggak ada. Ya pasti dia mencari mencari itu. Dan ya kalau dia mau sebenarnya dia bisa mencari klub yang lebih menjanjikan, yang lebih profitable dibandingkan PSPS Pekanbaru. Tapi kan tidak, dia ngambil PSPS, klub dari Riau yang ya mungkin dia berpikiran itu lebih dekat ke Malaysia kan, jadi kontrolnya lebih mudah. Nah, dia ya untuk mengambil keputusan, dia mengambil klub itu kan juga butuh pertimbangan matang, dan dia pasti udah tahu resikonya, termasuk duit yang dia keluarkan. Yang nggak dia perkirakan ya mungkin aja itu respon supporter dia. Ya itulah, mungkin beliau buta dengan tabiat supporter Indonesia kalau kalah gitu. Kalau menang sih oke lah, mereka akan jumawa seperti kayak Real Madrid lah, itu udah umum di Indonesia. Tapi kalau kalah ya udah ya gitulah. Semuanya lah diminta out. Bukan hanya Pak Nurizam Tukiman di PSPS, di hampir semua klub di Indonesia gitu. Kaisang aja yang bawa Persis Solo promosi ke Liga 1 aja sempat diminta out. Gara-gara di awal-awal musim itu sempat kalah terus. Terus Persebaya sama aja. Terus mana lagi, Arema, semuanya, PSS Sleman, Persija. Semua klub begitu, saudara-saudara. Yang belum itu cuma Rans Cilegon sama Dewa United. Ya, mungkin karena sportnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin juga karena klub baru. Nah, itu begitu. Jadi ya gimana lagi? Itu udah tabiat
kelakuan supporter begitu ya, siapapun investornya, perusahaan multinasional luar negeri pun, Red Bull pun masuk ke Indonesia, jadi investor di Indonesia, misalnya dia bikin Red Bull Depok atau Red Bull Citayam. Nah, itu juga bakal nasibnya sama kalau nanti kalah 2 pertandingan, 3 pertandingan, mainnya jelek. Hanya karena main jelek aja udah bisa diminta out, saudara-saudara. Kan yang namanya sepak bola itu kan nggak selalu pemain itu dalam kondisi 100% kan. Kadang juga dia bisa lagi capek, lagi ada masalah, lagi lawannya lagi main bagus. Yang kalah menang, main jelek, main bagus itu wajar di sepak bola. Tapi itu nggak bisa diterima di Indonesia. Terus PSPS Riau ini klub seperti apa, saudara-saudara? PSPS Riau ini kalau sudah tahu, dulu itu namanya PSPS Pekanbaru, tapi nggak tahu ya, mungkin masih sekarang PSPS Pekanbaru, tapi karena mungkin dia mau dianggap merepresentasi Riau, Provinsi Riau, maka dia menggunakan nama tambahan Riau. Nah, PSPS Pekanbaru itu bukan klub besar di Indonesia, itu termasuk klub ya, kalau boleh dibilang lah, papan menengah ke bawah lah, lebih banyak di Liga level Liga 2. Dulu tahun 99 itu dia pernah juara di Divisi 1. Divisi 1 itu sekarang Liga 2. Itu dulu promosi ke Liga, dulu namanya Divisi Utama. Waktu dia promosi ke Divisi Utama itu dia bikin sensasi, dia membentuk namanya Los Galacticos. Jadi pemain-pemain kayak Kurniawan, Bima Sakti itu didatangkan ke Pekanbaru. Waktu itu mereka adalah pemain-pemain yang levelnya bintang lah di Indonesia. Tahun 2 waktu berarti Liga ya pokoknya tahun 99, 2000, 2001 itu. Kenapa mereka bisa memboyong pemain? Karena waktu itu Riau adalah provinsi kaya, saudara-saudara. Manajemennya dikelola oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi, gubernur siapa ya waktu itu? Pokoknya itu. Nah, terus waktu itu kan masih menggunakan dana APBD, saudara-saudara, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi semacam regional budget lah. Anggaran dana pemerintah itu masih boleh digunakan di sepak bola, dana pemerintah daerah. Nah, itu dia menggunakan itu dan dananya nggak terbatas. Selain itu, dia juga dapat sponsor dari beberapa perusahaan multinasional seperti Caltech, Riau Pulp and Paper. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar pada waktu itu. Dia menyokong dana. Tapi dengan Los Galacticos yang dibangun pada waktu itu, pada awal-awal milenium itu, prestasinya nggak terlalu bagus. Ya, nggak juara sih. Waktu itu kan Liga Indonesia kan dibagi 2 wilayah, wilayah barat, wilayah timur. Nah, kalau nggak salah dia hanya lolos ke 8 besar atau apalah. Selebihnya ya nggak bertahan. Itu waktu itu cuma Los Galacticos itu kalau nggak cuma 2 musim atau 1 musim atau 3 musim gitu. Setelah itu ya bubar jalan. Kemudian era berjalan ya lambat laun PSPS itu hilang dari peredaran. Dia main di Liga 2, pokoknya main di kasta kedua lah. Kasta kedua sempat promosi apa enggak ya? Sempat ikut ISL apa enggak ya? Kayaknya enggak pernah ya. Zaman ISL dia enggak pernah. Zaman Liga 1 juga dia enggak pernah. Dia di Liga 2 terus pokoknya, saudara-saudara. Terus ya begitulah pokoknya, naik turun. Pokoknya lebih banyak di kasta kedua. Jadi kalau klub seperti itu kalau tuntutannya harus selalu menang ya lucu lah, saudara-saudara. Anda klub itu ya harus sadar diri lah. Klub Liga 2 ya fokus saja di Liga 2, fokus melawan tim selevel, fokus promosi bertahap. Jadi jangan terlalu berharap klub Liga 2 mendadak menjelma seperti Real Madrid atau seperti Barcelona atau seperti Bayern Munchen merajai gitu. Kan nggak mungkin. Nah, itu PSPS itu seperti itu, seingat saya dulu ya, itu seperti itu. Nah, Jumafo Herman itu, Pandi itu, itu dari PSPS dulu itu. Legendnya PSPS. Sekarang ada di mana ya? Oh, di Bekasi situ udah
Udah tua tuh Papa Zumafo tuh. Nah, itu dulu dia PS. Terus ada lagi penyerangnya legendaris tuh Isnaini. Itu anggota polisi dia. Isnaini, Muhammad Isnaini. Terus ya itulah sejarahnya begitu PS. Tapi nggak lebih dari di Liga 2, pokoknya kayak apa di ESL pernah ya. Saya lupa. Tapi pokoknya itulah dia lebih banyak di Liga 2, di divisi kedua, kasta kedua, daripada di level atas. Di level atas pun waktu itu juga nggak terlalu bagus, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara, kita sudah bicara banyak hal, kita sudah membahas panjang lebar tentang Bapak Nurizam Tukiman. Seorang investor dari Malaysia yang terjebak di PS Riau. Awalnya dipuja, akhirnya dihujat, diminta out. Ya itulah apa sepak bola di Indonesia itu. Nasibnya begitulah sebagai investor di Indonesia itu. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Namanya juga komentator gadungan. Kalau ada salah-salah ya normal. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan. Gadungan itu palsu. Kalau ada benar ya memang itu sebuah kebenaran saudara-saudara. Nah, kita akan sambung di lain kesempatan kalau ada waktu ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Komentator Gadungan. Dan ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram dan di Facebook. Oke saudara-saudara, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.